Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Benedikta Nyoman Putri Tayuningsi. Jadi di sini saya akan membahas kembali soal-soal tentang materi kelarutan di kimia kelas 11. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Nah, sebanyak 1,48 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Nah, yang ditanya adalah besarnya kelarutan kalsium hidroksida adalah, nah di sini sudah diberikan AR dari kalsium, oksigen, dan juga hidrogen. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari jumlah mol dari kalsium hidroksida. Rumusnya apa? Rumusnya adalah massa kalsium hidroksida dibagi dengan massa molar kalsium hidroksida atau MR-nya. Sehingga masanya di sini sudah diketahui 1,48 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya dapat dari mana? Dapat dari AR-nya tadi. Kan di sini CaOH 2 kali. Ca itu 40 ya. Oksigen itu 16 ditambah dengan 1 hidrogen dikali dengan 2. Jadi 40 ditambah dengan 34 yaitu 74 gram per mol. Sehingga jumlah mol dari kalsium hidroksida adalah 0,2 mol. Selanjutnya, barulah kita bisa mencari kelarutan dari kalsium hidroksida. Rumusnya adalah jumlah mol yang sudah kita ketahui tadi dibagi dengan volume larutannya. Sehingga jumlah molnya adalah 0,02 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya di sini kan 500 ml. Kita akan ubah menjadi liter. Jadinya 0,5 liter. Sehingga kelarutan dari kalsium hidroksida adalah 0,04 mol per liter. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah pada suhu tertentu, larutan LOH2 kali jenuh mempunyai pH 10 ditambah log 2. Nilai KSP LOH2 kali pada suhu tersebut adalah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari reaksi kesetimbangan ionisasi dari LOH2 kali. Ya, caranya LOH2 kali itu mengalami ionisasi menjadi L2+ ditambah 2OH-. Nah, kita misalkan kelarutan dari LOH2 kali adalah S mol per L. Kelarutan dari L2+ adalah S mol per L. Dan kelarutan dari 2OH- adalah 2S mol per L. Mengapa? Karena kita lihat di sini adalah perbandingan koefisiennya. Untuk OH- koefisiennya adalah 2, sehingga permisalannya adalah 2S mol per L. Selanjutnya, kita buat persamaan KSP-nya dari reaksi kesetimbangan ionisasi tadi. Sehingga KSP sama dengan konsentrasi L2+ dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Ya, barulah kita masukkan nilainya tadi. S dikali dengan 2S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai KSP, sehingga kita harus mencari nilai S-nya. Akan tetapi, pada soal itu diketahui pH-nya. Bagaimana hubungan antara pH dengan KSP? Nah, kita lihat pada reaksi kesetimbangan diketahui OH-nya. Hubungan OH- dengan pH, kita bisa mencari POH-nya, yaitu 14 dikurangi POH. Jadinya 4 dikurangi dengan log 2, ya, sehingga diperoleh konsentrasi OH- adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, barulah kita tulis kembali ya, konsentrasi OH- adalah 2S. Ya, 2S. Kan tadi 2S, kemudian S-nya, maka S-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 4 ya, mol per liter dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh 10 pangkat minus 4 mol per liter. Selanjutnya kita masukkanlah dari KSP tadi, yaitu 4S pangkat 3. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 4, tutup kurung pangkat minus 3,
Sehingga hasilnya adalah KSP-nya 4 kali 10 pangkat minus 12. Oke? Oke, soal selanjutnya, soal nomor 3. Jika diketahui kelarutan AgCl dalam air adalah 10 pangkat minus 5 mol per liter. Tentukan berapa gram AgCl yang larut dalam 250 ml air. Nah, di sini yang diketahui adalah kelarutannya S, yaitu 10 pangkat minus 5 mol per liter. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah mol dari AgCl. Jadi, rumusnya adalah kelarutannya tadi, S AgCl dikali dengan volume larutan. Nah, kita masukkan saja 10 pangkat minus 5 mol per liter dikali dengan 250 mili. Ini kita jadikan dengan liter. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini kita jadikan liter, 0,25 liter. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 mol. Selanjutnya, kita akan mencari massa AgCl. Rumusnya adalah jumlah mol AgCl dikali dengan MR AgCl. Maka kita masukkan jumlah molnya 2,5 kali 10 pangkat minus 6 mol dikali dengan MR dari AgCl ya 143,5 gram per mol. Sehingga massa dari AgCl adalah 358,75 kali 10 pangkat minus 6 mol. Kita ubah menjadi Mg, yaitu 0,35875 miligram. Nah, itulah massa dari AgCl. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 4. Diketahui data hasil kali kelarutan beberapa senyawa berikut. Nah, di sini ada 4 ya. Ada MnOH 2 kali, ada PbOH 2 kali, ada ZnOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Nah, jika campuran larutan yang mengandung ion Pb 2+, Mn2+, Zn2+, dan Mg2+, dengan konsentrasi masing-masing ion 0,01 molar, ditambah dengan larutan NaOH hingga pH-nya menjadi 8. Senyawa mana yang akan mengendap? Ya, itu maksud dari soal ini. Nah, kita ilustrasikan di mana dalam suatu larutan itu mengandung ion Pb2+, Zn2+, Mn2+, dan juga Mg2+. Kemudian ditambahkan dengan larutan NaOH sampai pH-nya menjadi 8. Sehingga diketahui di sini adalah pH-nya adalah 8. Sehingga pOH-nya berapa? 14 dikurangi 8 adalah 6. Sehingga konsentrasi OH- menjadi 10 pangkat minus 6. Nah, perlu diketahui bahwa konsentrasi Pb2+ itu sama dengan Mn2+, kemudian sama dengan konsentrasi Zn2+, sama dengan konsentrasi Mg2+. Berapa? Yaitu 10 pangkat minus 2. Nah, di sini yang ditanya yang mana yang akan mengendap, senyawa yang mana? Nah, kita perlu ketahui syarat dari mengendap itu adalah KSP itu lebih kecil daripada QSP. Nah, di sini akan kita cari satu persatu. Dimana di sini untuk KSP, di sini untuk QSP. Yang pertama itu ada MnOH 2 kali, ya. Diketahui KSP-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 14. Kemudian QSP-nya kita jabarkan, di mana Mn2+ tadi kan konsentrasi dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Berapa tadi Mn2+-nya? 10 pangkat minus 2. Sedangkan OH-nya 10 pangkat minus 6. Kalau pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 12. Sehingga apakah dia akan lebih kecil atau lebih besar? Ya, KSP-nya akan lebih besar, sedikit lebih besar daripada QSP. Karena ini sama ya, 10 pangkat minus 4 akan tetapi 14 akan tetapi di sini 4,5. Sehingga jika dia lebih besar KSP-nya, maka dia belum mengendap. Untuk selanjutnya, 3, 4, dan 5 ini juga sama ya. Formula QSP-nya ya, dimana sama-sama 10 pangkat minus 14. Akan tetapi kita lihat di sini KSP-nya. Nah, jadi yang belum mengendap di sini adalah kita bisa lihat dari MgOH 2 kali. Itu 6 kali 10 pangkat minus 12. Jadi dia lebih besar daripada QSP-nya.
Sehingga yang mengendap di sini adalah yang PbOH2 kali dan juga ZnOH2 kali. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 5. Berikut data KSP beberapa garam. Ya, kita bisa lihat di sini diberikan rumus dari garamnya, kemudian KSP-nya. Nah, dari sini kita diminta mengurutkan kelarutan keempat garam tersebut dalam air yang paling besar. Bagaimana caranya? Dan yang kita lihat pola kelarutan dari masing-masing garam ini. Ternyata pola kelarutannya sama, yaitu S kuadrat. Ya, dari penjabaran reaksi kesetimbangan ionisasi ternyata ditemukan S kuadrat. Selanjutnya, bagaimana kita mencari S-nya? Kita akan akarkan dia, KSP-nya. Akan tetapi, cara mudahnya kita bisa, ya, pangkat dari KSP-nya ini, ya, 10-nya ini, kita bagi dengan 2 saja. Kita lihat dari pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar menunjukkan kelarutan yang paling besar juga. Dan sini kita sudah membagi 2, ya, ditemukan untuk AgCl 10 pangkat min 5,5, untuk MgC2O4 yaitu 10 pangkat minus 2,5, ZnCO2 yaitu 10 pangkat minus 6, dan CaC2O4 yaitu 10 pangkat minus 5. Yang kita urutkan, yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang 2, ya, kemudian yang 4, ya, kemudian 1, dan yang terakhir adalah, jadi jawabannya yaitu yang E. Oke, kita masuk pada soal selanjutnya, soal nomor 6. Larutan CaCl2 0,01 molar sebanyak 200 ml dicampur dengan 300 ml larutan Na2CO3 0,01 molar. Apakah timbul endapan pada campuran yang terjadi? Jika muncul endapan, tentukan massa endapan yang terbentuk. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menentukan nilai KSP dari CaCO3. Jadi, nilai KSP-nya adalah yang pertama yaitu konsentrasi dari Ca2+. Ya, konsentrasi dari Ca2+, ya, sama dengan 0,2 milimol. Ini dapat dari mana? Dapat dari 200 dikali dengan 0,01 molar, sehingga 0,2 milimol. Selanjutnya dibagi dengan 500 ml. 500 ml ini adalah volume total dari larutan CaCl2 dengan Na2CO3. Sehingga diperolehlah konsentrasi dari Ca2+, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Selanjutnya kita cari konsentrasi dari CO3 2-, yaitu 0,3 milimol, itu dapat dari 300 dikali dengan 0,01 molar bagi dengan volume total tadi, sehingga diperoleh konsentrasi dari CO3 2-, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 4 molar. Selanjutnya barulah kita cari KSP-nya. KSP tadi kan konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi CO3 2-. Ya, kita masukkan saja nilai ini dengan nilai ini, sehingga diperoleh KSP dari CaCO3 yaitu 2,4 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa, ya, KSP-nya itu lebih besar daripada KSP-nya, sehingga mulai muncul endapan. Nah, jika muncul endapan, maka sekarang kita akan menentukan massa dari endapan. Caranya adalah kita akan membuat persamaan reaksi dari CaCl2 ditambah dengan Na2CO3. Menghasilkan CaCO3 ditambah 2 NaCl. Kita masukkan, ya, yang awal tadi, ya, 0,2 milimol, 0,3 milimol. Sehingga reaksi yang habis di sini adalah CaCl2. Kemudian untuk CaCO3 diperoleh 0,2 milimol, ya, dari perbandingan koefisien. Ya, untuk NaCl yaitu 0,4 karena dia dikalikan dengan 2.
Tapi fokus kita di sini adalah CaCO3. Sehingga inilah molnya. Maka untuk mencari massa CaCO3 yaitu jumlah mol dari CaCO3 dikali dengan MR. MR-nya berapa? 100 gram per molar. Sehingga kita ketahui bahwa 0,2 dikali 100 adalah ya masanya itu 20 mg. Oke, soal selanjutnya soal nomor 7. Garam berikut yang paling sukar larut dalam air adalah, dan di sini sudah diberikan option dan juga KSP-nya dari masing-masing garam. Yang harus kita cari adalah dengan KSP yang paling kecil. Karena semakin kecil KSP-nya maka semakin sukar dia larut dalam air. Maka kita cari satu persatu. Sebenarnya kita bisa mencari langsung dari KSP-nya, kan? Tapi kita ya breakdown satu persatu sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana Ag ya itu Ag plus tambah Cl min itu kelarutannya S, S, dan S, sehingga KSP-nya adalah S kuadrat, yaitu kita masukkan 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Ini harus kita cari, kita harus hitung kelarutannya. Kemudian tuh Ag2CrO4 ya, 2 Ag plus ditambah CrO4 2 min. Sehingga KSP-nya yaitu 4S pangkat 3. Kita masukkan KSP-nya, kita harus cari juga kelarutannya. Kemudian untuk CaF2, yaitu Ca2 plus tambah 2F min, ya, itu S dan C kedua S, sehingga KSP-nya sama seperti Ag2CrO4, ya. Kita masukkan KSP-nya, kita cari juga kelarutannya. Kemudian Bi2S3, yaitu 2Bi3 plus tambah 3S kuadrat 2 min. Ya, KSP-nya itu 108 S pangkat 5 ya. Kita cari kelarutannya, kemudian AuCl3 yaitu AU3 plus tambah 3 Cl min. Ya, 274 S pangkat 4. 3,2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, inilah harus kita hitung satu persatu kelarutannya. Ya, kan, tetapi jika kita lihat dari pangkat 10-nya ini, ya, 10 pangkatnya ini, yang paling tinggi di sini adalah, yang paling rendah ya di sini adalah 10 pangkat minus 97. Ya, sehingga jika kita hitung ya, sebenarnya kita menemukan bahwa yang paling sukar larut adalah yang Bi2S3. Oke, soal selanjutnya yaitu sejumlah garam natrium karbonat Na2CO3 dilarutkan dalam air. Larutan yang dihasilkan memiliki pH yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan gelembung gas ketika asam ditambahkan. Berdasarkan informasi ini, apa kesimpulan yang Anda dapat ambil tentang larutan garam natrium karbonat? Ya, berdasarkan fakta bahwa larutan memiliki pH yang tinggi. Ya, pH tinggi dan juga menghasilkan gelembung gas ketika asam ditambahkan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa garam natrium karbonat memiliki kelarutan yang tinggi dalam air. Ya, selanjutnya dalam sebuah percobaan, ya 10 gram garam meja NaCl dilarutkan dalam 100 ml air pada suhu kamar. Setelah pengadukan yang intensif, semua garam larut dan tidak ada endapan yang terlihat. Berdasarkan informasi ini, apa kesimpulan yang Anda dapat ambil dari kelarutan garam meja? Berdasarkan fakta bahwa garam itu larut ya, dan tidak ada endapan yang terbentuk, maka bisa dapat kita simpulkan bahwa garam meja ini memiliki kelarutan yang tinggi, karena dia tidak ada endapan sama sekali. Ini kelarutannya tinggi pada suhu kamar. Oke. Nah, sekian ya pembahasan soal yang sudah saya berikan sebanyak 9 soal tadi. Itu termasuk ke dalam C3, C4, dan juga C5. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi dalam penyampaian pembahasan soal. Semoga soal-soal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu sekian dari saya dan terima kasih.